perebutan ini coba dicurangi gitu kan, kita akan lihat apakah memang karena hal-hal seperti itu atau tidak. Poinnya adalah ya udah pasti lolos dong tuan rumah kalau begitu, masa sebagai salah satu kontestan tapi juga menjadi tuan rumah gitu, nggak netral gitu kan. Kembali lagi di Valentino Jebret Channel atau @ra.valed. Kalau tadi gua upload tentang Indonesia Jepang dengan segala turunan-turunan berita yang lagi rame dan opini-opini gua, sekarang ini pas gua tag ini lagi fresh from the oven ya, bagaimana tuan rumah untuk fourth round qualifications Asia sudah ditentukan, yaitu Arab dan Qatar. Kita tahu bahwa Indonesia mencoba untuk mengajukan diri juga menjadi tuan rumah. Dalam beberapa hari terakhir kita melihat upaya-upaya yang dilakukan melalui statement-statement dari ketua umum maupun juga dari pengurus yang lain. Dan kemudian juga banyak sekali masyarakat yang menggaungkan hashtag supaya fair, supaya di tempat netral ya. Dan tetapi akhirnya tadi sudah diumumkan bahwa yang jadi tuan rumah adalah Qatar dan juga Arab Saudi. Gue cek ombak lah ya, gue post dengan tidak opini gue dulu karena opininya ada di sini. Gue cukup dengan komen-komennya banyak sekali yang poinnya adalah ya udah pasti lolos dong tuan rumah kalau begitu, masa sebagai salah satu kontestan tapi juga menjadi tuan rumah gitu, nggak netral gitu kan. Kemudian juga ya namanya ada uang ya pasti lebih diutamakan dan lain sebagainya. Gue nggak bilang itu salah sih, tapi gue juga nggak bilang gue setuju untuk itu. Kenapa? Karena bagi gue gimana cara menyampaikan secara simpel ya. Ya, bagi gue sekarang FIFA tuh lagi sayang-sayangnya juga sama kita. Mulai dari tragedi Kanjuruhan, mereka tidak nge-ban kita, malah mereka berkantor di kita, menemui Pak Erik waktu itu yang melobi ke sana ya. Kemudian sudah berkantor di sini, kemudian juga kita mendapatkan hal-hal yang baik. Waktu itu juga tidak jadi yang tuan rumah junior, akhirnya kita dapat yang selanjutnya juga jadi tuan rumah. Lalu kita juga sekarang dapat project yang lapangan-lapangan FIFA ya kan. Dan juga mendapatkan perhatian-perhatian lah dari FIFA gitu. Dan kemudian ketika Pak Erik menyampaikan kita juga mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah, ada harapan sebenarnya di situ. Wah, sepertinya FIFA makin sayang nih sama Indonesia gitu. Pas banget lagi ya, FIFA Match Day. Tapi ini bajunya baju yang dijual di abang-abang UMKM di sekitar GBK. Gue seneng kalau beli-beli yang di sekitar GBK gitu. Di antara yang banyak tapi ada juga yang rare. Ada harapan gitu, tapi ternyata ya seharapan-harapannya ya ternyata ya di luar prosedural yang jalan ya. Ya menentukan Qatar dan Arab Saudi ini pasti juga ada reasoningnya kan. Walaupun gue tidak atau belum baca secara resmi, tetapi kalau dari sisi goblok-goblokannya gue gini aja deh ya. Qatar jadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dengan segala kontroversinya sebelum dan setelah dipilih. Tapi kemudian akhirnya penyelenggarannya sukses sehingga tidak ada rame-rame di sana. Sempat rame kan konspirasinya penentuan itu segala macam itu, bahkan menjerumuskan beberapa petinggi FIFA waktu itu yang dianggap ternyata FIFA ini juga nggak bersih-bersih amat ya kan gitu kira-kira. Walaupun itu juga di kejuaraan sebelumnya sih di Qatar ini kan, kalau gue bener atau kalau gue nggak salah itu udah zamannya Pak Infantino ini nih, dan ternyata sukses jadi dianggap oke lah gitu, walaupun banyak sekali keramaiannya sebelumnya gitu. Dan akhirnya karena gue sendiri udah melihat ke sana langsung ya, nonton gue sampai 2 kali bolak-balik, nonton banyak sekali pertandingan. Ya karena di negara itu satu negara bisa banyak banget, dalam satu negara yang nggak besar, stadion bagusnya banyak, lu bisa nonton 3 pertandingan dalam 1 hari gitu. Dan mau diapain lagi gitu lapangannya kan. Akhirnya Piala Asia di sana,
Terus Piala Dunia U17 ya, 5 tahun akan ada di sana gitu. Dan kalau sekarang juga ditetapkan Qatar akan sebagai tuan rumah, ya menurut gue yang kelas Piala Dunia diprotes aja dia jalan kok, apalagi yang kelasnya qualification round gitu. Nah terus kemudian Arab udah ditetapkan juga jadi tuan rumah Piala Dunia kan 2034 atau 2030 ya. Pokoknya 2030 atau 2034 sudah ditetapkan juga jadi tuan rumah. Artinya apa? Artinya ya dua negara ini adalah dua negara yang sudah dapat kepercayaan gitu. Jadi kalau ini mungkin pasca Piala Dunia bahwa kelengkapan stadionnya ini udah dan infrastrukturnya udah pas, mungkin Arab ini pra Piala Dunia yang akan mereka selenggarakan, bagaimana kelengkapan, bagaimana kesiapan, bagaimana infrastruktur yang ada di Arab Saudi gitu. Jadi negara yang sudah ditunjuk jadi tuan rumah dan sudah menyelenggarakan, dan negara yang akan ditunjuk jadi tuan rumah. Lah, kita ada di mana gitu? Kita kemarin juga mengajukan diri kan, ya mungkin baru-baru aja muncul gitu. Tapi ya kan kita tahu kekuatan lobbynya Pak Erick kan bagus nih. Ya tapi ternyata kalau memang ini tidak berubah dan memang sudah final and binding, ya berarti memang ya lebih meyakinkan lagi apa yang disampaikan oleh Arab Saudi dan Qatar. Itu adalah poin standing yang coba gue sampaikan dari sisi goblok-goblokan lagi. Tapi dari sisi kita, nah ini kenapa gue bilang gue merespon komen-komen yang ada dengan pancingan gue di Instagram gue itu. Bagi gue apa yang menjadi respon gitu itu menjadi mental kita, bro, guys. Jadi menurut gue ya lu terima aja dan lu fight gitu loh. Lu jangan mau terbawa narasi bahwa nanti kalau kita gagal itu karena kita bukan tuan rumah gitu. Lu jangan mau kepikiran seperti itu gitu, bahwa ketika kita berhasil ya karena kita berhasil, ketika kita gagal ya karena kita belum berhasil, ya kan? Berhasil, gagal belum berhasil. Ya poinnya adalah ya amit-amit kita toh akhirnya nanti dalam perebutan ini coba dicurangi gitu kan, kita akan lihat apakah memang karena hal-hal seperti itu tidak. Tapi maksud gue, kalaupun itu ada, tapi apa iya jorok banget gitu dilakukan sampai gamblang gitu di depan muka. Nah itu kan yang akan kita nantikan. Tapi at least kita tahu bahwa setiap kita main sama negara-negara Arab pasti ada provokasi di sana, pasti ada hal-hal yang buat kita kesel gitu kan dan lain sebagainya. Apalagi dengan narasi yang mereka punya duit gitu ya, donatur donatur boleh ngatur gitu kan dan lain sebagainya. Jadi itu yang menurut gue harus kita tanamkan bahwa jangan nanti jahatnya kita jadikan narasi karena bukan jadi tuan rumah kita udah pasti lolos lah gitu, jadi alasan pembenar kita. No. Kita harus punya mental bahwa kita udah ada di sini, mau dimanapun gue main, gue harus bisa maksimalkan gitu. Pun juga supporter tim nasional baik yang mendukung dari negara kita di sini maupun banyak negara lain maupun yang ada di sana ataupun yang akan berangkat ke sana gitu guys ya. Jadi gue ngerti banget apa saja kemungkinan nanti yang bisa terjadi di sana dan lain sebagainya. Tetapi sekali gue bilang jangan sampai kita punya mentalitas seakan-akan adalah kita nggak akan bisa nih karena tuan rumahnya mereka. No, kan kalian bilang kita pengennya di tempat netral ya, tapi buktinya kita ngajuin diri juga. Artinya apa? Ketika kita ngajuin diri dan kita berhasil untuk ditunjuk jadi tuan rumah, berarti kan lu juga nggak netral karena lu juga main tapi lu juga jadi tuan rumah kan gitu. Ngerti gak? Maksud gue kalau emang lu pengen netral ya sekalian jangan ngajuin diri juga dong, membuktikan bahwa memang kita pengen netral gitu. Nah lu pengen netral tapi lu juga ngajuin diri. Jadi ketika lu dapet berarti kan nggak netral juga, ya nggak? Jadi udahlah, kita udah ada di sini dalam posisi yang pertama kali bagi negara-negara ASEAN dalam sistemnya seperti ini ya. Siapapun apapun itu ya udah kita harus coba gitu. Dan gue dengar tadi kita ada Qatar tentunya, ini kan berat. Dan Irak apalagi ini juga berat banget. Oman, nah kemarin gue ngobrol sama Mas Haryo, katanya kalau emang Oman ini yang paling memungkinkan kita kalahin gitu. Artinya apa? Nah artinya kan berarti
Harusnya bukannya 3 doang satu. Ya kan berarti Irak. Berarti kan harusnya Irak, Indonesia, Qatar dong. Kalau nggak Irak, Uni Emirat. Enggak, tadi katanya udah Irak sama itu. Ya tadi kok si Anjar bilang Oman juga. Gak jelas kan kita nggak mungkin lawan Arab. Karena kita udah segrup. Terus si Qatar nggak mungkin lawan UAE kalau nggak salah. Karena udah segrup. Berarti kan Irak mungkin. Nggak dong, nggak Qatar lah bego. Kan 3 segrup. Qatar. Kalau ada Oman lagi. Tapi apapun itu, kalau Mas Aryo bilang dia pengennya misalnya Qatar, Indonesia, Oman, dibandingkan Qatar, Indonesia, Irak gitu loh. Karena Qatar, Indonesia, Irak berat banget gitu. Tapi kalau Qatar, Oman, at least kita bisa kejar peringkat 2. Ya sorry nih, kita belum terupdate yang groupingnya, tapi udah ditentukan tuan rumahnya ya. Nah sekali lagi ya. Jadi ada 6 tim yang kan bakal dibagi 2 grup. Tahu. Nah, jadi timnya tuh Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab, UAE. Tahu. Nah, drawingnya tanggal 17. iya tapi kan Indonesia tidak akan lagi sama Arab. Benar. Nah, berarti kan Indonesia udah pasti sama Qatar. Nah, Qatar tidak mungkin sama yang pernah segrupnya. Ya, Nah, yang pernah segrupnya itu siapa? Irak. Iya, Irak. Irak udah beli ya. Oman. Qatar, Irak. Nah, kemungkinan Qatar, Irak, Indonesia. Jadi poinnya bisa kita lihat. Ini udah pernah ketemu, berarti nggak akan ketemu. Jadi di plottingnya seperti ini gitu. Tapi ya kita lihat lah. Tapi poin yang gue omongin di episode ini adalah jangan manja, jangan cengeng, jangan mentalnya langsung udahlah kita udah pasti dikerjain nih, jangan. Karena gue nggak mau apabila ada yang memang malah sengaja masukin narasi itu supaya nanti jadi alasan pembenar gitu loh. Ya itu gara-gara mereka tuan rumah tuh, enggak lah, kita berhasil maka kita akan bangga, kita akan apresiasi. Kita gagal tapi dengan segala kemampuan dan kekuatan pemain-pemain kita pun akan apresiasi dan kita akan bangga. Nah, kita harus objektif gitu. Tapi kalau gagal karena hal-hal yang tadi misalnya emang benar-benar kelihatan banget dicurangin apa segala macam, ya kita juga akan bisa mengapresiasi kan tim kita gitu. Tapi ketika kita gagal karena kita tidak perform, tapi menjadikan alasan karena main di Qatar, itu yang gua nggak mau gitu loh. Jadi tunjukin aja udahlah kemampuan kalian seperti apa. Gue yakin Garuda Qatar juga banyak kok. Ada Bang Alex di sana. Dan yang lain-lain udah terbukti. Karena pekerja kita di Qatar itu dari TKI sampai juga yang pekerja-pekerja di perusahaan asing itu nyampe ribuan kok. Gitu. Jadi kalau masalah supporter, yakinlah kita juga akan banyak. Oke guys. Jadi sukses untuk Indonesia di fourth qualifications. Jangan manja, jangan mentalnya gampang turun, dan jangan masuk narasi bahwa gara-gara Qatar tuan rumah nih udah pasti kita nggak lolos. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.